Oke, kita record ya. Jadi tampilannya kalau di tampilan recording ada tampilan-tampilan sesuai zoom-nya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang sambil kerja, silakan kerja ya. Jadi mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dan juga keberkahan dan juga tentunya ilmu yang bermanfaat ya, sesuai dengan niatnya kawan-kawan untuk melanjutkan pembelajaran ataupun juga perkuliahan. Oke, jadi hari ini kita lanjut, namun jangan lupa ya untuk mengisi daftar hadir. Di sini dari jumlah mahasiswa jangan lupa mengisi 2 pertemuan sekaligus ya. 2 pertemuan, jadi pertemuan yang pertama dan juga pertemuan kedua, karena memang kita agendakan setiap pertemuan ini, kalau yang kelas ini itu 2 pertemuan langsung gitu. Oke, untuk melengkapi saya coba lihat dulu. Ini udah hadir. Ini Nur Amali saya anggap hadir ya, izin kerja, kemudian juga Cecep ini belum ada kabar. Ragib ini Iwan juga belum masuk ya. Daudi belum masuk, nanti saya akan cross check di akhir. Saya akan Maaf, Cecep sama Daudi masuk kerja mereka, Pak. Oke, di kerja anggap hadir. Close caption has been generated. Oke. Oke, ini semua hadir ya. Hadir untuk yang pertemuan 1 selesai. Kemudian yang pertemuan 2 juga sama. Untuk yang perkuliahan ini baru 1 orang yang ini dong, baru Anggaris. Saya anggap semua hadir. Berarti cross check di belakang. Oke. Jadi sesuai janji saya tadi ya, di beberapa sela-sela perkuliahan tadi. Jadi kita tuh ada 4 mata kuliah sekaligus ya. 4 mata kuliah sekaligus di kelas NY Tol Majora 3, NY 3 untuk prodi Teknik Informatika. Jadi ada perancangan perangkat lunak, ada jaringan komputer, ada manajemen proyek perangkat lunak, dan juga pemrograman web. Nah, ini semua sudah saya bagikan RPS-nya di masing-masing tempat ya. Untuk yang 3 awal ini udah di e-kampus, jadi teman-teman bisa akses. Di mana cara aksesnya itu bisa teman-teman lihat di mata kuliahnya masing-masing. Di bagian home ya. Bagian home itu ada penjelasan sampai ke deskripsi awal, kemudian juga deskripsi pembelajaran, capaian dan juga kompetensinya. Bahkan di sini juga ada RPS-nya. Jadi kalau diklik ini, kalau diklik bagian ini, teman-teman bisa mendapatkan RPS-nya. Jadi yang saya akan jelaskan hari ini yaitu keseluruhan mata kuliah ya. 3 mata kuliah dulu. Untuk yang pemrograman web, insya Allah besok kita bahas. Jadi memang keterbatasan waktu kita bahas, dan insya Allah ini di record ya, di record sehingga kawan-kawan yang tidak bisa hadir saat ini bisa menyimak di lain waktu. Oke. Saya coba bentar ya. Ambil dulu data yang lain. Karena saya pakai 2 device ya.
Sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak dari kawan-kawan? Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan. Saya lanjut berarti. Oke. Masuk nih. Oke, jadi di perancangan perangkat lunak ada beberapa bahasan seperti di sini capaian pembelajaran, baik itu dari CPL, capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan lulusan IT ya, di bidang IT ada 5 di sini. Teman-teman bisa simak nanti di lain waktu ataupun juga bisa dibaca. Kemudian juga yang perlu diperhatikan lagi yaitu tentang CPNK, di mana dari mata kuliah ini teman-teman akan mendapatkan yang pertama ini memahami konsep dan model pengembangan perangkat lunak. Nah, yang ingin saya sandingkan yaitu terkait dengan ini, terkait dengan mata kuliah kita, karena memang ada mata kuliah yang terkait seperti misalnya perancangan perangkat lunak, manajemen proyek perangkat lunak, dan juga pemrograman web. Maka kita coba membuat ketetapan yaitu perangkat lunak yang dituju yaitu aplikasi berbasis web ya. Karena memang kita akan belajar pemrograman web, jadi kita akan coba ke depannya kita akan membuat ataupun juga merancang perangkat lunak yang berbasis web. Nah, dalam merancang perangkat lunak ataupun juga aplikasi berbasis web tersebut tentunya ada beberapa tahapan. Kemudian di sini ada juga menguasai teknik perancangan perangkat lunak, kemudian juga mampu melakukan analisis kebutuhan, kemudian juga mampu mendesain antar muka pengguna atau UI UX. Jadi di web juga tentunya teman-teman akan menampilkan ya sesuatu yang setidaknya end user itu bisa paham. Oh ternyata ada tombol button tambah kayak gini fungsinya untuk apa ya? Nah itu supaya bisa dipahami. Jadi biasakan ada entah itu notifikasi ataupun juga seperti ada informasi itu juga bisa diberikan. Itu bagian dari UI UX. Jadi UI ini adalah jembatan ya, jembatan antara sistem dan juga pengguna ataupun juga end user ataupun juga user. Sehingga dari situ kita bisa interaktif, user friendly dan juga sesuai dengan standar desain yang modern. Kemudian mendokumentasi proses perancangan, jadi tentunya setiap tahapan ada dokumentasinya. Entah itu proses instalasi ataupun juga proses pemakaian atau juga proses finalisasi sampai proses beberapa hak akses misalnya admin sampai ke bagian end user itu diberikan dokumentasinya. Kemudian integrasikan desain dengan pengembangan. Jadi perlu adanya tahap pengembangan termasuk melakukan kolaborasi tim untuk menerapkan desain ke dalam kode program. Nah ini tentunya ada proses ya. Makanya nanti di bawah akan saya sebutkan
ini tuh butuh tim ataupun juga butuh teamwork, di mana teamworknya itu sesuai jumlah mahasiswa aja. Karena memang di sini ada 9, nanti akan dibagi 3 gitu, supaya semuanya kebagian rata. Oke, kemudian juga mampu mengidentifikasi risiko dan solusi, di mana tentunya dalam setiap aplikasi itu tentunya ada risknya ataupun juga risikonya. Itu juga nanti di bagian manajemen proyek juga ada bagaimana resolve risiko, dan juga tentunya bagaimana sih cara menetapkan atau juga fix dari ataupun juga resolve ya, fix and resolve dari permasalahan atau solution untuk setiap permasalahan. Oke, kemudian deskripsi singkat, teman-teman bisa baca apa saja sih yang akan dipelajari, kemudian juga bukunya, kemudian juga medianya, dan juga bahan kajian. Nah, dari bahan kajian ini, teman-teman bisa dengan mudah ya mendapatkan apa sih yang akan dipelajari saat ini, baik itu di pertemuan 1 sampai ke pertemuan akhir. Itu teman-teman akan tahu dari sini, oh ternyata saya akan belajar ini, oh nanti ternyata akan belajar ini, dan sampai ke akhirnya nanti teman-teman akan mendapatkan sampai ke tahapan oh bisa tahu ya tren masa depan dalam rancangan perangkat lunak. Termasuk yang diharapkan yaitu teman-teman bisa aktif, komunikatif. Jadi teman-teman bisa saling berdiskusi, dan juga setiap mau UTS atau UAS nanti diharapkan bisa presentasi ya, bisa presentasi terkait dengan hasil sejauh mana teman-teman buat, entah itu makalah ataupun juga artikel ilmiah ataupun juga apa yang teman-teman temukan di dunia internet ya. Jadi teman-teman bisa coba eksplorasi di sana. Oke, ada pertanyaan dari sini untuk mata kuliah rancangan perangkat lunak? Dari sini saya lihat ada 4 ya. Dari padahal Pak Iwan katanya bisa, tapi belum join ya karena mungkin ada masalah kali di bagian maintenance. Oke, overall kita lanjutkan. Sistem penilaiannya seperti halnya di sistem. Jadi kalau teman-teman melihat di sini persentasenya itu berlaku juga di sistem. Jadi makanya kalau ada tugas dikumpulkan ya. Kalau misalnya tugasnya buat kelompok kayak gitu nanti dikumpulkan di sini, karena memang nanti persentasenya akan menyesuaikan yang ada di sini. Oke, lanjut ya. Ini sudah selesai, teman-teman bisa akses untuk perencanaan perangkat lunak. Sejauh ini materi sudah ada di sana ya, materi sudah ada di sini, nanti tinggal akses saja. Kalau belum ada ya ditunggu sampai ada. Oke, kemudian lanjut di jaringan komputer. Sama halnya dengan perancangan perangkat lunak. Di sini juga teman-teman bisa akses di data atau dokumen berupa link di sini, tinggal klik. Kalau nggak ada bilang nggak ada ya. Code-nya emang nggak ada di tempatnya teman-teman. Oke. Jadi untuk bagian ini tentunya bobotnya itu sama ya 3 SKS ya. Nanti saya coba cross check lagi. Di sini 4 SKS ya, 4 SKS karena memang praktek ya. Jadi 4 SKS di sini sama dengan halnya yang tadi ada CPL dan juga CPMK, di mana CPMK-nya ataupun juga capaian pembelajaran mata kuliah di sini teman-teman setidaknya mampu memahami ya dasar jaringan komputer, baik itu model OSI, TCP/IP, dan juga teknologi yang digunakan dalam komunikasi data. Kemudian juga mampu mengimplementasikan protokol jaringan. Sejauh ini kawan-kawan itu nggak perlu
apa ya, perlu ragu ataupun juga nggak di nggak ragu atau nggak sanksi ya kawan-kawan nggak implementasi, karena memang di sini kawan-kawan memakai Zoom itu sendiri itu merupakan implementasi protokol jaringan, di mana teman-teman menggunakan aplikasi atau layer aplikasi, kemudian juga kalau di sini ada umumnya seperti TCP, UDP, IP, DNS, DHCP, kemudian juga ini semua ya bagian dari jaringan protokol di bagian data link dan juga transport. Nah itu teman-teman udah lewati sebenarnya ini, tapi mungkin teman-teman nggak sadar gitu bahwasanya teman-teman udah melalui implementasi protokol jaringan ini. Kemudian merancang dan juga mengelola jaringan. Nah setidaknya kita akan melakukan simulasi ya. Entah itu nanti teman-teman punya device-nya atau tidak, ya silakan kalau misalnya punya, ya syukur bisa mulai coba merancang dan juga mengelola jaringan. Berarti kalau misalnya ada pengelolaan jaringan, berarti dia itu butuh device namanya minimal laptop lah kalau buat simulator. Atau kalau punya router, ya router yang tipenya bisa di-embed ataupun juga bisa di-flash ataupun juga punya OS ya. Sejauh ini OS itu diintegrasikan di dalam beberapa router, tapi ada juga yang memang hanya satu OS atau aplikasi gitu langsung dipakai. Tapi ada juga seperti router mikrotik itu kan bisa juga di manageable, kayak yang lain juga ada manageable switch juga ada bisa di manage gitu, meskipun hanya berupa switch gitu. Yang penting bisa dikelola ataupun juga di manageable atau diatur. Kemudian analisis kinerja dan juga troubleshooting jaringan. Nah di sini teman-teman juga kalau punya device-nya ataupun juga laptop, tidaknya nanti teman-teman bisa menganalisis ternyata ada permasalahan, entah itu sinyalnya rendah ataupun juga atau sinyalnya kuat ataupun juga sinyalnya strength-nya itu sedang, itu bisa dilihat ataupun juga dianalisis. Dan juga kalau misalnya sinyalnya rendah, ada cara untuk troubleshooting-nya. Kemudian keamanan jaringan. Di sini teman-teman bisa menggunakan beberapa teknik, ada enkripsi, firewall, dan juga VPN. Tentunya ini semua bisa diimplementasikan ya. Bisa diimplementasikan, tapi di sini mampu mengidentifikasi, berarti teman-teman cukup tahu aja. Tapi kalau misalnya lebih ke implementasi itu berarti lebih baik. Kemudian pemanfaatan perangkat lunak untuk simulasi. Nah ini nanti kita bisa pakai Cisco Packet Tracer atau Genestry atau juga langsung ke device-nya seperti router mikrotik, atau juga kalau teman-teman punya Cisco juga silakan pakai Cisco. Yang penting bisa di manage ya, bisa dikelola ataupun juga diatur. Kemudian kalau dalam bentuk di laptop bisa nggak? Di laptop ini pakai aplikasi ini. Ada juga aplikasi misalnya install OS-nya, misalnya install OS, router OS. Router OS itu kayak mikrotik ya. Mikrotik itu kan router OS, bisa MISB ataupun juga OS yang capable untuk dijadikan semacam router gitu. Nah, laptop kita juga bisa jadi router selama dia itu kita atur gitu, terkait dengan jaringannya. Kemudian implementasi keamanan jaringannya juga teman-teman bisa mengimplementasikan, bisa dengan menggunakan firewall, ADS, IPS, atau juga teknik mitigasi serangan. Oke, itu yang teman-teman akan capai, insya Allah ya, akan capai dalam mata kuliah jaringan komputer. Jadi untuk bahan kajiannya sama teman-teman bisa juga lihat di sini. Itu kalau sudah mulai mencari ataupun juga mitigasi ya, mitigasi teori, teman-teman bisa lihat teori-teorinya terkait yang ada di sini ya.
sampai ke bagian troubleshooting jaringan. Untuk sistem ini lain masih sama juga. Ada pertanyaan sampai ke bagian jaringan komputer? Mungkin nanti dalam versi asinkronus kali ya. Jadi dalam kuliah online itu biasanya ada yang sinkronus, ada yang asinkronus. Jadi yang sinkronus itu seperti ini gitu, seperti tatap muka langsung, tapi dalam jaringan atau online. Kemudian kalau yang asinkronus, nah itu nanti teman-teman bisa belajar menggunakan WhatsApp group ataupun juga chatting atau email. Jadi penting ada komunikasi dua titik atau multi point. Oke, lanjut berarti ke yang terakhir untuk hari ini ya. Yang terakhir di hari ini jadi ada manajemen proyek perangkat lunak. Kalau di bagian ini kita lihat, oke. Ini CPL-nya agak panjang ya karena memang selain daripada ilmu IT-nya, teman-teman juga ada ilmu manajemennya gitu. Sehingga teman-teman setidaknya di sini mampu menerapkan ya, pengetahuan TI untuk merancang, mengembangkan dan memelihara perangkat lunak berkualitas. Berarti ini kalau udah ke tahapan manajemen, berarti teman-teman sudah punya produknya, sudah punya perangkat lunaknya. Tapi karena memang teman-teman di sini baru mau belajar ya, baru mau belajar perancangan perangkat lunak, jadi kan sambil jalan gitu manajemen proyeknya. Jadi sambil jalan ya sambil juga membuat sambil coba beberapa teori-teori seperti memasarkannya juga, bahkan juga sampai ke teknik dokumentasi dan manajemen risiko ya. Oke, di sini juga mampu bekerja sama dalam tim. Makanya tadi nanti kalau ada tugas membuat kelompok, silakan buat kelompok maksimal 3 nih, karena memang di sini kan ada 9. Kemudian mampu bekerja sama dalam tim dan juga di sini yang ketiga memiliki keterampilan komunikasi lisan dan tulisan. Suara saya masih terdengar nggak? Kedengeran Pak, ada Pak. Dengar aman. Aman ya? Oke. Mohon maaf Pak, bentar Pak, saya mau ganti ini dulu, baterainya lowbat Pak. Oh iya. Ganti komputer dulu. Jadi insya Allah bisa lanjut ya. Nanti sambil ganti ya. Ini nggak ada yang liburan ya, nggak ada yang malam mingguan. Oke. Pada kerja Pak. Sambil kerja ya. Oke. Di sambil saya juga masih periksa recordingnya. Oke, masih jalan ya. Pakai OBS ya. Oke. Kemudian yang keempat, jadi tadi komunikasi lisan dan tulisan, jadi makanya teman-teman komunikatif ya, harus komunikatif. Ini nanti saya WA dulu dari yang punya rumah ya, punya buku Billy ya, tentang power bank. Karena bocah juga lagi ada acara pramuka camping, jadi lumayan.
bocah ya, belum datang. Jadi di tiga tadi komunikatif, yang keempat itu membuat keputusan berdasarkan analisis. Nah, di sini teman-teman pertimbangkan ya dari segi aspek bisnis, teknis, dan juga etis. Tidaknya kalau teman-teman buat aplikasi ataupun juga produknya, tadi kan kita rencananya mulai dengan membangun pemrograman berbasis web ya. Dan itu pun insya Allah pelan-pelan ya. Besok tuh insya Allah pelan-pelan dijabarkan satu persatu sehingga teman-teman punya produk benar-benar jadi gitu. Yang saya harapkan pasti jadi gitu. Jadi disitulah teman-teman nanti akan melihat aspek bisnisnya di mana. Terus kalau misalnya terkait teknisnya seperti apa dan juga etisnya itu bagaimana. Banyak kan beberapa tempat-tempat yang publik seperti situs-situs itu kan yang bisa bisnisnya oke, teknisnya oke, cuman kan nggak etis gitu. Nampilkan apa ataupun juga data-datanya black market lah. Nah itu kan tidak mencakup etikanya gitu. Itu makanya harus dipertimbangkan secara keseluruhannya. Bahkan kalau misalnya dari segi agama juga diperhatikan gitu. Kemudian yang terakhir di sini manajemen risiko dan kualitas, serta mampu menerapkan metode untuk mengurangi kegagalan proyek. Yang pasti namanya proyek kan kita nggak mau berhenti ya, pasti mau terus berjalan sampai ya tentunya sampai kita punya server itu sampai servernya nggak mau nyala lagi lah ibaratnya. Itu kalau misalnya kita menggunakan berbasis web ya, karena web itu kan bagian dari aplikasi yang selalu digunakan dan mudah gitu. Ketimbang aplikasi berbasis desktop dan juga aplikasi seperti Android kan harus install dulu. Tapi kalau web itu kan cukup pakai web browser, mau itu Chrome, Safari, dan juga tentunya Firefox kan sudah ada gitu di setiap perangkat semua user ya. Mau itu usernya gaptek ataupun juga nggak punya HP terbaru, itu kan nggak masalah karena memang kita gunakan medianya web. Insya Allah ya, kita gunakan pemrogramannya berbasis web. Oke, itulah cara pandang ketika misalnya kita mau menentukan perangkat lunak seperti apa gitu. Jadi harus diperhatikan. Kemudian dari capaian pembelajaran mata kuliahnya yang akan teman-teman dapatkan dan juga capai, yaitu teman-teman di sini mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar manajemen proyek perangkat lunak, termasuk ruang lingkupnya, tujuan, dan siklus hidup proyek. Kemudian juga mampu mengembangkan rencana proyek perangkat lunak. Kemudian juga ini termasuk perencanaan jadwal, biaya, kualitas, dan juga sumber daya. Biasanya S1, S2, sampai S3 itu kalau bicara tentang manajemen itu selalu melihat ininya ya. Kalau dari segi IT biasanya ada namanya ITPM, Informatik, Teknologi, Project Management. Jadi IT Project Management itu ya itu mengatur bagaimana sih timeline-nya gitu. Bahkan juga kalau teman-teman di skripsi ya itu merupakan bagian proyek awal gitu dalam teman-teman menjalankan sebuah proyek. Itu kalau di akademisi ya, biasanya skripsi itu adalah langkah awal teman-teman membuat proyek yang kecil gitu. Nanti seiring berjalannya waktu, nanti teman-teman akan mulai melirik lagi skripsinya kalau mau menjalankan proyek agak besar. Nanti dikembangkan lagi dari skripsinya, bisa saja perencanaan jadwalnya bisa lebih panjang, bahkan biayanya juga bisa ditekan ataupun juga bisa benar-benar diatur gitu. Kemudian juga quality dan juga resource-nya juga diperhatikan. Kalau misalnya sumber dayanya butuh 2 orang, maka SDM-nya berarti 2 orang. Terus juga resource yang lain seperti alatnya dalam membangun aplikasi berbasis web itu kira-kira apa saja sih alat-alatnya, bahkan
kalau laptop itu kira-kira laptop seperti apa yang mampu menjalankan itu semua gitu. Jadi karena kita sebagai developer, kalau teman-teman mau jadi programmer ya harus sesuai resource atau laptopnya gitu. Jangan sampai bentar-bentar ngehang atau bentar-bentar mau buka misalnya VS Code lemot gitu, atau misalnya Sublime atau Notepad++ itu masih nunggu gitu berapa lama. Itu usahakan jangan. Jadi di sini sudah mulai diatur gitu. Oke, kemudian mampu menggunakan metode estimasi yang tepat untuk menghitung durasi dan anggaran proyek perangkat lunak. Harus tadi dengan menggunakan timeline dan juga dari segi apa tadi resource-nya juga harus benar-benar diperhatikan sehingga estimasinya bisa seminimal mungkin gitu, tidak sampai terkena resiko yang berlebih gitu. Oke, tapi dalam sebuah proyek pasti ada aja gitu. Makanya suka ada istilahnya biaya tidak terduga kayak gitu juga bisa masuk ya. Oke. Lanjut di identifikasi. Jadi mampu mengidentifikasi dan menganalisis risiko. Jadi di sini tentunya seorang IT PM atau project manager ya. IT project manager itu teman-teman harus juga mampu mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang mungkin muncul selama proyek perangkat lunak itu dibangun, selama perancangannya ataupun juga testingnya sampai ke implementasi. Jadi kalau misalnya kita nggak mampu identifikasi dan juga menganalisis, berarti belum jadi lah ibaratnya. Developernya masih setengah jalan. Kemudian mampu menggunakan alat bantu manajemen proyek seperti diagram Gantt atau Gantt chart ya. Seperti yang saya bilang tadi, timeline ya. Jadi Gantt chart itu seperti timeline, dibuat berdasarkan waktu. Jadi misalnya kita kalau di dalam SDLC nanti di bagian perancangan perangkat lunak itu ada namanya SDLC. Misalnya perencanaan. Nah, perencanaan itu apa saja kira-kira? Apakah ada pengumpulan data, bahkan juga tanya jawab atau wawancara dengan pihak terkait, sampai juga merencanakan timing sampai akhir, sampai implementasi, sampai juga development itu juga perlu dibuat dalam bentuk diagram. Namanya Gantt chart atau diagram Gantt. Kalau bahasa Indonesia diagram Gantt ya. Atau juga pakai CPM atau Critical Path Method, atau juga di sini dan alat pelacakan lainnya untuk mengawasi perkembangan proyek. Jadi kalau misalnya di saya lupa di Microsoft Office juga ada tuh. Di sini ada nggak yang pernah pakai? Atau yang pernah kerja di bagian staff atau di bagian dengan proyek mungkin pernah menggunakan ya apa sih namanya Microsoft apa tuh yang khusus proyek. Oke, kemudian Microsoft Visio bukan Pak? Visio ya. Bukan proyek-proyek yang ya kayak bikin flowchart segala macam yang itu. Yang Microsoft Visio-nya bukan Pak? Iya ya, Visio ya. Nanti saya coba cari lagi deh istilahnya, karena dulu saya pernah install, cuman kan karena memang Microsoft itu kan produknya license ya, jadi saya sudah mulai tinggalkan yang license seperti ini aja. Saya udah mulai pakai Google Docs gitu. Jadi Visio juga bisa ya, Visio bisa. Ada lagi nggak yang lain? Yang buat apa Pak? Buat project. Buat project maksudnya projectnya dalam artian apa tuh Pak? Kayak semacam mock up atau apa tuh? Ya, mock up juga bisa.
Oh, ada satu lagi Pak, AirDraw Max. Nah, itu juga sama ya. Ya, Bisa itu ya. lebih lengkap itu di situ. Iya. Oke, berarti Kak Deris ya yang pernah buat ya seperti itu ya. Di ini sih Pak yang lengkap di AirDraw Max, cuman license-nya cukup lumayan. Iya. Jadi biasanya kalau toolsnya semakin menarik, nah itu tadi kembali ke sini nih. Ketika toolsnya menarik, kualitasnya bagus, maka kita bisa up di biaya gitu. Ya, Entah itu biayanya. biayanya lumayan itu Pak. Iya. Jadi ketika misalnya kualitasnya bagus, ya biayanya juga tentunya bisa diberikan ke end user ataupun juga ke perusahaan-perusahaan yang membeli license-nya. Jadi makanya harus direncanakan. Itulah kenapa kita perlu merencanakan ya, merencanakan dan juga mampu memanage dan juga mengatur bagaimana sih proyek itu bisa berjalan. Jadi kayak beberapa aplikasi misalnya gratis, nah itu biasanya gratis itu nggak full gitu. Beberapa aplikasi di internet kan banyak juga yang seperti itu. Biasanya ada iklannya dan juga hal-hal yang terkait dengan limited edition ataupun juga limited access. Ya misalnya beberapa perangkat itu ada yang limited access. Oke, good ya untuk Kang Deris. Ada pertanyaan lainnya? Untuk di jaringan Pak, kita untuk mulainya kita langsung di ini apa dari dasarnya itu Pak? Jaringan komputer. Nantinya mungkin kan ada simulasi atau apa itu pakai apa Pak? Apakah pakai apa namanya router OS atau apa gitu Pak? Kontrol S maksudnya apa? Untuk simulasinya, Oh, seperti kan saya lihat tadi. ya. Jadi kalau simulatornya bisa pakai Cisco Packet Tracer ataupun juga Genestri ya. Tapi Ya, kalau Genestri misalnya juga. mau install mulai dari awal, bisa kita gunakan firmware atau VirtualBox. Biasanya yang gratis itu VirtualBox ya. Kemudian diinstal OS seperti router OS yang mikrotik. Atau bisa juga Linux langsung, karena memang intinya semua router itu kan biasanya diambil dari OS yang gratis. Nah, OS gratis itu adalah Linux gitu. Makanya ketika masuk ke router OS biasanya dikurangi beberapa bagian-bagian yang tidak terpakai untuk router. Jadi makanya itu diminimalisir supaya angka angka kapasitasnya itu nggak terlalu besar untuk sebuah router gitu. Jadi bisa disimulasikan banyak cara ya. Jadi khusus di jaringan, karena memang ini nih makanya mata kuliahnya ini kalau bisa jaringan itu di awal gitu. Kalau bisa jaringan itu di awal, setelah itu baru ke perancangan proyek sama perancangan manajemen proyek sampai ke nanti kalau bisa sih perancangan web dulu ya, pemrograman web dulu, nanti baru di proyeknya di terakhir gitu. Enaknya sih kayak gitu. Buat paham itu Pak, koneksi koneksi si website ke server itu sih Pak. Biasa kan ada koneksi buat koneksinya tuh kan ada HTTP berapa, kita kan harus tahu kan HTTP request gitu gitu kan. Transportasi kayak TCP, UDP gitu. Nah itu dia. Jadi bertahap ya. Nanti bertahap. Kalau misalnya mau paham dari teorinya dulu, nanti memang saya atur insya Allah. Jadi diatur sedemikian rupa kayak tadi kan udah di close ya yang bagian jaringan. Jadi
di bagian ini kan sudah diatur ya sedemikian rupa supaya teman-teman paham dulu nih tentang modelnya, kemudian juga layernya, secara fisik sampai ke application, setelah itu port-portnya, protokolnya yang digunakan, termasuk kayak tadi misalnya kita mau pakai HTTP, berarti kan portnya di 80. Nah itu semua tentunya teman-teman insya Allah akan dapatkan di teorinya dulu, setelah itu baru ke perancangan ataupun juga instalasi dan simulasi ya. Instalasi simulator. Jadi banyak nih yang teman-teman akan dapatkan dari beberapa mata kuliah ini. Terima kasih Pak, ini untuk membantu Pak. Insya Allah ya. Insya Allah. Oke. Tadi kita belum selesai ya bagian tadi. Saya buka lagi. Tadi ada PKS jaringan komputer. Oh, langsung close ya. Di satu tab tampilan bukan window ya, window tapi bukan, nggak bisa multi window. Jadi hanya one. Nah ini juga bagian kayak gini nih, kita harus paham gitu bagaimana sih alur dari sistemnya gitu. Jadi di sini teman-teman juga mulai, oh ternyata ini pakai apa bisa diketahui dari sini. Jadi sejauh ini kalau orang yang jeli ya bisa tahu oh ternyata ini pakai apa, kemudian juga aplikasi kemana arahnya, kayak gitu nanti teman-teman akan mempelajarinya di aplikasi berbasis web atau pemrograman web. Oke, tadi sampai ini ya, sampai ke penyajian, pokoknya sampai ke tim, kemudian juga teman-teman harus sajikan, makanya ada presentasi gitu. Dengan waktu yang sempit ini kan memang benar-benar sempit ya, karena semuanya itu juga singkat gitu. Jadi usahakan teman-teman tuh bisa presentasi gitu. Dan kalau bisa belajar teorinya tuh baca aja gitu. Jadi nanti ujungnya teman-teman bisa kalau ada yang perlu ditanyakan tinggal tanyakan gitu. Mau ini, mau install ini atau mau ini, jadi nanti tinggal kita di-solve bareng-bareng gitu. Ini menyajikan hasil proyek secara profesional kepada pemangku kepentingan atau stakeholder. Jadi kalau misalnya teman-teman buat proyek untuk yang contoh kan tadi kayak saya cerita di Indonesia Power gitu. Jadi saya harus sajikan semenarik mungkin gitu kepada pihak yang berkepentingan atau stakeholder tersebut gitu. Dan sampai kita buat aplikasi yang tentunya standar-standar atau biasa-biasa aja. Padahal stakeholder kita itu luar biasa gitu. Jadi usahakan harus profesional. Oke, selain itu di sini ada beberapa bahan kajian yang semestinya teman-teman perlu baca aja ya. Perlu baca, nanti insya Allah materinya saya masukkan ke e-kampus ya. Jadi belum saya sempat masukkan ke e-kampus yang bagian manajemen proyek ya. Metodologi manajemen proyek, kemudian ke perencanaan proyek, estimasi biaya, sampai ke monitoring dan juga kalau penyelesaian dan penutupan proyek itu bagaimana sampai ke teman-teman mampu secara komunikatif ya bisa meresolve atau juga bagaimana tren masa depan manajemen proyeknya. Penilaiannya juga masih sama sesuai yang sebelumnya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk mata kuliah ini. Silakan.
Mohon maaf nih Pak, apakah boleh bisa langsung dimulai dari yang jaringan Pak? Mulai dari jaringan ya. Iya. Oke. Yang lain? Iya Pak, langsung dimulai saja. Oke, kita mulai dari jaringan. Udah dibaca belum di e-kampus? Belum Pak, baru download tadi saya belum sempat keburu pulang dulu tadi. Oke. Jadi kalau teman-teman tadi sempat simak ya di kelas ya, saya sambil ngajar juga karena memang masih satu tema gitu jaringan komputer, karena di tempat yang tadi yang di kelas juga saya bahas tentang jaringan komputer, dan itu pun dua pertemuan langsung gitu, sama seperti yang kawan-kawan saat ini lakukan. Jadi di bagian awal pengantar komputer ini atau pengantar jaringan komputer, setidaknya teman-teman harus tahu oh ternyata kenapa sih kita butuh jaringan komputer, karena memang awalnya jaringan komputer itu kan tentunya lokal ya, sifatnya lokal, kemudian juga fungsinya untuk berbagi data, resource, dan juga tentunya berkomunikasi. Seperti yang kita lakukan saat ini antara komputer saya dengan komputer kawan-kawan itu kan terhubung gitu. Nah, terhubungnya untuk apa? Untuk berbagi data seperti ini. Jadi itu bisa teman-teman dapatkan resource-nya juga, ya ada wifi-nya, ada misalnya servernya, ada juga ya tentunya datanya kayak gini gitu. Ini kan di Google datanya, kemudian juga teman-teman bisa akses servernya di e-kampus kayak gini. Nah ini kan kita bisa saling terhubung. Kemudian mengapa jaringan komputer penting? Ya karena memang memungkinkan komunikasi cepat. Kayak gini aja udah super cepat ya. Dan riset ke depan itu ada yang lebih hebat lagi, yaitu cara transformasi kayak di film-film Star Trek kayak gitu tuh, pemindahan satu titik ke titik yang lain. Ada yang tahu nggak istilahnya apa? Ada yang tahu ya? Jadi saat ini kan kayak gini, pakai komunikasinya multi arah ya. Multi arah itu dengan artian kita bisa saling berkomunikasi dengan cepat. Riset ke depannya itu ada yang langsung mendatangkan orangnya ataupun juga barang, seperti halnya delivery ya. Itu langsung detik itu juga langsung sampai gitu. Oke, kemudian berbagi sumber daya seperti yang ada saat ini. Printer itu bisa ya sampai sekarang ini, saat ini udah bisa. Saya mau print, misalnya saya di kantor mau print di rumah itu kan bisa gitu, dengan adanya printer cloud gitu. Jadi kita nggak perlu lagi memanfaatkan fax, kita cukup gunakan jaringan internet, semuanya sudah terhubung. Kalau dulu ada mesin fax ya, bisa print dengan menggunakan mesin fax. Kalau sekarang nggak perlu lagi mesin fax, udah cukup menggunakan printer, udah multitasking ya. Kemudian juga berbagi sumber data dan juga aplikasi. Mendukung bisnis, pendidikan, dan industri, ya tentunya pasti ya. Seperti halnya yang kawan-kawan lakukan di dunia industri, dan juga itu bagian dari bisnisnya industrinya kawan-kawan gitu. Dalam misalnya memproduksi gitu, bagaimana data itu bisa terhubung dari data konsumen ke data distributor, ke agen, kemudian sampai ke produsen, seperti yang kawan-kawan lakukan saat ini, yaitu memproduksi agar bisa mendukung bisnisnya itu. Oh ternyata dengan menggunakan analitiknya dihubungkan dengan jaringan komputer. Kemudian ada internet, produk dari jaringan komputer yang memang sangat berguna ya. Bahkan Internet of Things juga digunakan dengan konsep internet ya.
Jadi alat yang begitu kecilnya itu bisa memantau atau juga dilakukan pemantauan dengan menggunakan sensor-sensor dan juga microcontroller yang sangat kecil. Sejauh ini materi lainnya itu terkait dengan sejarah, di mana sejarahnya itu jaringan komputer bisa teman-teman baca ya. Ini untuk cepat, teman-teman bisa lihat bahwasanya ya memang dulu tuh dibutuhkan ketika untuk perang dunia pertama sampai ke perang dunia kedua. Kemudian juga baru muncul beberapa orang-orang yang meneliti di kampus ternama ya di US. Dan itu kampus-kampus yang cukup jadul ya, sampai sekarang eksis ya. Dan sejauh yang saya tahu untuk masuk ke sana depositnya gak lumayan, hampir 2M ya. Sejauh yang saya tahu ya. Jadi makanya kalau teman-teman super kaya ya silakan ke sana gitu jalan-jalan. Oke, kemudian jenis-jenis jaringan komputer ada LAN, WAN, MAN, dan WLAN. Jadi saya rasa kalau yang teman-teman di TKJ udah sering temui hal ini ya. Tapi kalau yang non TKJ ya tinggal dipelajari lagi. Oh ternyata lokal itu ya seperti halnya antara device, misalnya teman-teman di rumah ada HP sama laptop itu bisa terhubung dalam satu lokal area network karena memang teman-teman menggunakan WiFi gitu ataupun juga wireless yang tentunya sama-sama gateway-nya sama. Jadi antara teman-teman mau akses HP-nya atau HP-nya akses laptopnya itu bisa dengan menggunakan LAN. Dan juga WAN udah agak jauh dan juga MAN untuk metropolitan. Ini saya gunakan tadi saya cerita di kelas itu point to point ya, point to point. Seperti saya lakukan dari Serang ke Balaraja itu kan menggunakan wireless mikrotik ya, dengan menggunakan router board yang tentunya capable sampai ke 50 km gitu. Kemudian wireless LAN ya jaringan kabel seperti yang ya kawan-kawan temukan saat ini ya dimanapun, mau di kampus mau di rumah pasti sekarang pakai wireless karena memang wireless ini merupakan layer fisik awal ya ketika teman-teman masuk ke dalam sebuah layer protokol. Bagaimana jaringan bekerja? Jadi pertama ini jaringan bekerja dengan hubungan perangkat melalui kabel atau nirkabel untuk berbagi data. Bisa menggunakan kabel sejauh ini kalau antar router yang ada misalnya IndiHome, nah itu kan melalui kabel fiber optik ya. Kemudian juga kalau Iconet yang punyanya yang PLN juga sama. Dia ada yang pakai FO, ada juga yang memakai teknik yang saya belum tahu sih sebenarnya Iconet ya pakai apa. Kemudian juga yang nirkabel ya tadi seperti kasus point to point menggunakan wireless. Kemudian menggunakan perangkat keras nah seperti router, switch dan juga kabel. Tentunya router ini yang bisa di-manage ya. Tapi switch juga sekarang ada yang switch manageable gitu. Seperti beberapa vendor-vendor itu mengeluarkan switch manageable. Jadi meskipun bentuknya switch cepat ya. Jadi bedanya switch sama router itu biasanya kalau switch itu sangat cepat ya dibandingkan dengan router itu terbebani sama itu tadi saking banyak manajemennya OS-nya maka dia itu agak berat gitu untuk mendistribusikan jaringannya. Tapi switch ini hanya sebagai extender, jadi kayak misalnya penguat juga gitu. Jadi fitur yang tentunya menguatkan, tapi bisa di manage juga sekarang, manageable. Makanya ada switch yang tentunya seperti RB itu, RB apa itu ya, yang bisa di manage dan juga kecepatannya itu Gbps gitu. Jadi berapa 100 Gbps itu kan lumayan gitu. Kemudian juga yang kabel juga, kalau kabel ya super cepat ya selama kabel tersebut nggak ada masalah gitu. Tapi kalau ada masalah juga ya tetap sama juga gitu. Sejauh ini yang saya gunakan antara ketiga ini yang paling cepat ya kabel gitu.
Karena memang dengan kabel itu proses transfer datanya lebih cepat ketimbang menggunakan WiFi yang melalui router switch. Tapi switch juga pakai kabel ya. Kalau tanpa kabel juga ada beberapa yang switch yang bisa multi type ya, atau multi tipe untuk kabelnya. Kabel ada yang FO, ada yang juga kabel yang RJ45. Kemudian menggunakan protokol komunikasi seperti TCP/IP. Jadi di sini juga teman-teman nanti akan mempelajari apa saja sih protokol TCP/IP. Karena memang layer TCP/IP berbeda dengan layer OSI ya. Ada model OSI itu ada 7 layer. Tapi kalau TCP/IP itu ada 4. Oke. Kalau di TCP/IP itu biasanya ada fisik, kemudian juga transport network sampai ke application ya atas. Kemudian perangkat jaringan, router, switch, modem. Kalau modem udah banyak ditinggalkan, tapi mulai tren lagi. Trennya kenapa? Karena memang modem sekarang itu udah 4G, ada yang 5G gitu. Jadi modemnya itu udah multitasking gitu. Selain dia itu bisa mobile ya, mobilitasnya bisa dimanapun, mau ke puncak, mau selama modem providernya mendukung ke puncak, jadi bisa dapat sinyal kuat gitu. Karena memang menggunakan tadi ada yang 5G, ada yang juga 4G gitu. Jadi dengan mudah ya langsung merubah sinyal gitu. Yang tadinya 4G menjadi bisa dimanfaatkan untuk langsung hotspot WiFi untuk device kita. Dan beberapa alat di bus atau busway Transjakarta atau juga beberapa yang auto GPS ya, itu rata-rata pakai modem ya. Modem untuk bisa auto tracking ya, auto tracking terkait dengan device si mobilnya gitu. Karena kalau teman-teman punya aplikasi Transjakarta atau Ceklingo atau apapun itu akan tahu ya posisi busnya ada di mana. Karena memang apa? Karena memang menggunakan IoT atau juga internet of things. Oke. Switch router pasti teman-teman udah, kalau sekarang di rumah atau di kantor atau lagi pakai WiFi itu pasti lihat ya posisi router dan switchnya ada di mana. Oke, kemudian protokol dalam jaringan di sini ada berbagai macam sebenarnya ya. Cuman di sini dimunculkan ada 3. Contohnya di sini TCP/IP, protokol utama yang digunakan di internet, kemudian juga HTTP, HTTPS. Ini protokol portnya itu HTTP itu di 80, kemudian HTTPS itu di 443, kemudian juga FTP, file transfer ya, protokol. Di sini yaitu memanfaatkan SSH juga ya. SSH secure shell di portnya 21 ya. Kemudian evolusi jaringan tadi sejauh ini kita sampai ke 5G, bahkan sudah mulai wacananya sudah mulai juga ke 6G. Jadi udah mulai tidak bisa dibayangkan ya kecepatannya ya. Tapi balik lagi ke provider mampu nggak menyebarkannya gitu. Karena memang kembali lagi ke konsumennya butuh nggak gitu. Kayak sekarang waktu kemarin tuh 3G itu udah mulai tuh ditinggalkan karena memang rata-rata orangnya di user konsumennya itu diberikan 4G device seperti beberapa itu kayak smartphone, kemudian juga Telkomsel itu pada mengeluarkan perangkat banting ya. Sehingga 4G ini mulai tren gitu. Tapi yang 5G ini kan
belum belum siap ya, karena memang di Indonesia belum siap konsumennya memakai 5G. Meskipun sudah mulai device yang saat ini berkeliaran di beberapa e-commerce itu banyak yang menggunakan murah ya, ataupun juga udah agak mudah didapatkan. Jaringan semakin cepat, aman, dan efisien itu yang tentunya diharapkan oleh semua orang. Kemudian peran internet, ya seperti yang kita lakukan saat ini di pendidikan itu ada e-learning, kampus kayak gini kan juga menggunakan jaringan. Kemudian juga sumber daya digital dan seterusnya. Kemudian juga e-commerce di bisnis, kemudian juga komunikasi global, kemudian di sosial itu ada media sosial, streaming, hiburan, dan tentunya lebih banyak lagi. Kira-kira teman-teman ada nggak yang bisa diskusi apa saja sih saat ini yang teman-teman gunakan dalam menggunakan jaringan internet atau jaringan komputer? Oke, ke keamanan jaringan. Jadi di sini tentunya untuk melindungi data dan komunikasi, maka keamanan jaringan juga perlu dibuat hebat mungkin ya, ataupun juga robust. Kalau di kita bahasa risetnya itu adalah robust ya, atau kuat ya. Jadi semakin kuat untuk melindungi data, jadi harus dibuat juga beberapa layer-layer tentunya yang meskipun protectingnya itu sangat bagus, sangat kuat, tapi jangan lupa kecepatan juga harus diperhatikan. Jangan sampai mengorbankan salah satu ya dari keduanya. Jadi antara keamanan dan juga speed itu memang bagian penting dalam setiap riset pembuatan router ya. Sejauh ini seperti itu. Kemudian juga teknik firewall, enkripsi, bisa VPN, salah satu cara ya, cara untuk mengamankan jaringan. Nah, kalau firewall itu standar ya, enkripsi juga standar untuk membuat password itu biasanya pakai. Sejauh ini banyak yang mulai riset ke enkripsi. Kawan saya itu Bu Emi ya, yang lulusan Jogja UGM itu juga S3-nya bahas tentang enkripsi, bagaimana membuat enkripsi yang bagus ya. Kemudian juga VPN juga merupakan tunneling ataupun juga cara untuk bisa menerobos ya ke ibaratnya kayak bikin goa lah. Jadi dari goa satu ke goa yang lain kan cuma ada 2 pintu gitu. Tapi jangan sampai membuat pintu yang lain gitu dari kedua pintu tadi. Yaitu contoh penerapan VPN. Jadi tekniknya cara mengamankan jaringan bisa menggunakan salah satu dari 3 ini. Kemudian ada ancaman malware dan juga hacking atau DDoS. Nah ini tidaknya teman-teman bisa memperhatikan hal-hal seperti ini gitu. Kalau DDoS itu sekarang jaringan itu bisa diantisipasi ya. Kalau saya itu memang di rumah saya atur ya. Kalau orang IT itu ngatur kayak gini tuh kayak nggak sah gitu. Kelihatan ya. Jadi saya juga selain membuat aplikasi, ya jaringan juga hayu gitu. Alhamdulillah gitu punya. Wah, di mana ini Pak nih? Ini di rumah saya. Jadi kalau misalnya ini saya buat ya, ini salah satu contoh aja, nanti insya Allah belajar di sini lah. Yang pasti teman-teman harus tahu ternyata dalam router itu bisa dibuat seperti ini gitu. Kira-kira teman-teman udah udah belajar belum? Yang TKJ ada beberapa orang di sini. Sebenarnya saya pengen kenalan nih, cuman waktunya mepet banget. Dan jalani ini Pak RT/RW-NET. Biar RT/RW-NET. Iya. Kang Deris juga sama punya
Punya orang Pak, saya yang Manage. mengelolanya, manajer. Oke. Itu tadi bagus ya. Jadi salah satu tekniknya ketika ada serangan, misalnya kita buat, kalau saya itu banyak cara ya dalam membuat filter gitu. Kayak di DOS itu kita bisa siasati dengan menggunakan teknik dropping gitu, dropping ke beberapa tempat-tempat yang dituju, seperti kalau misalnya ada yang DDoS gitu, nanti kita buang ke mana gitu, ataupun juga diantisipasi dengan menggunakan teknik forward seperti ini gitu. Itu juga bisa. Jadi banyak cara lah. Ini yang sejauh ini yang saya lakukan gitu di router ataupun juga di tempat yang saya singgahi. Oke, Boleh ini Pak sharing-sharing tuh Pak. insya Allah. Jadi kita nanti mulai ya. Oke, ada pertanyaan? Dampak jaringan pada bisnis, kolaborasi, ini juga kesimpulan sejauh ini yang materi pertama. Mungkin untuk di itu Pak, untuk di dasar kita kan di jaringan ada yang namanya IP kan Pak ya. Nah itu kan ada subnettingnya tuh. Itu saya udah lupa lagi Pak. Mungkin bisa diulas lagi. Mungkin kawan-kawan juga kan setiap komputer itu kan memiliki IP kan, alamat gitu kan. Iya. Nah itu untuk mengatur itunya atau subnettingnya. Soalnya saya lupa lagi nih Pak. Soalnya kan saya di situ juga kan, gitu. Ngelola jaringan juga. Jadi kalau perihal kayak gitu IP ya, IP itu mulainya dari bagian, kita cek dulu ya. Jadi kita jual syarat. Saya cek dulu di sini. Masukkan enggak ya? Ini cuma protokol. Sebenarnya bertahap itu nanti kita pelajari di bagian layer transport dan juga layer network ya. Itu yang kita pelajari di bagian IP. Yang lain kira-kira ada pertanyaan dulu nggak yang terkait materi tadi? Ini kalau loncat ke IP ini berarti udah ke pertemuan ke berapa ya, dari pertemuan ke setelah UTS kali ya kalau di sini ya, atau sebelum UTS. Oke. Topologi jaringan, ini topologi jaringan. Ini bagian merancang konfigurasi jaringan. Oke, di pertemuan sebelum UTS ya, pertemuan ketiga. Karena kita double ya, double pertemuan. Tadi saya coba salah satunya pakai ini aja deh. Jadi contoh ya tadi teknik dalam IP gitu ya. Jadi dalam membuat addressing IP itu kan tergantung dari teman-teman ya. Contoh misalnya saya punya router di sini ada 5 ether lah atau 5 colokan ya, 5 colokan Ethernet, di mana masing-masing saya kasih ya beberapa alamat. Nah, teknik dalam networking di sini kita ada beberapa istilah. Ada istilah IP di sini, ada istilahnya di sini network address ya, ataupun juga ke bagian ini kaitannya dengan gateway nanti. Jadi seberapa banyak jumlah IP address yang bisa di cover oleh
router ataupun juga di bagian Ethernet ini tentunya dilihat dari prefix-nya di sini. Jadi ketika prefix-nya semakin tinggi, ini balik lagi ke perhitungan biner ya, biner 1 sampai 32. Jadi semakin banyak itu semua, jadi semakin kecil jumlah IP address yang akan teman-teman dapatkan dalam gateway-nya teman-teman. Jadi semakin kecil berarti semakin besar. Nah itu nanti traffic itu akan terkait dengan namanya kelas. Ada kelas A, kelas B, C, D, bahkan ada sampai yang kelas E. Memang agak advance. Oke. Jadi standarnya kita kalau di rumah, ya, yang di rumah-rumah, ini kawan-kawan lihat ya, di situ ada 0.0.0.0 sampai 255.255.255.255. Jadi angka itu yang teman-teman bisa isi gitu. Kenapa 255? Karena angka biner dalam oktet ya bilangannya ya. Bilangan oktet itu ada binary itu ada 8 ya. 8 digit. 0 sampai ini saya mau gambarin gimana ya enaknya. Pakai paint. Enak ya. Jadi ketika misalnya kita bicara ini shape-nya harusnya tebal. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi masing-masing angka binary digit ini itu punya representasinya masing-masing. Dari kanan ke kiri itu untuk cara perhitungannya. Jadi untuk menghitung biner seperti halnya nanti teman-teman belajar keamanan komputer itu kan udah mungkin ya dulu ya. Jadi ada istilahnya keamanan komputer itu ada istilah RWX. RWX itu yaitu terkait dengan read, write, execute gitu. Ketika teman-teman mempunyai hak akses read, berarti itu posisinya ada di sini. Ketika bicara write, berarti ada di sini. Ketika bicara execute, berarti ada di sini. Kalau bisa ketiga-tiganya, berarti dia memiliki hak aksesnya angkanya 7. Kenapa 7? Karena memang inisialisasinya dari kabiner ini. 1 dikali 2 pangkat 0 ditambah dengan 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2. Jadi ketika dijumlahkan 4 tambah 2 tambah 1 itu sama dengan 7. Ini prinsip perhitungan biner. Jadi sama halnya dengan tadi di sini IP. Jadi IP itu lintas batas atasnya itu 255. Kenapa? Karena memang terdiri dari angka biner ini. Angka biner ini representasinya adalah 1. Jadi kalau saya percepat ya, ini 1 kali 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat 0 itu kan 1. 1 kali 1 1. Kemudian ini 2. Ini 4. Ini 8. Sampai ke angka yang terakhir di sini adalah berapa ayo? 1, 2, 4, 8, 16, 16, 32, ini 16, 16, terus 32, susah juga ya, 64, dan juga 128.
Jadi ketika dijumlahkan semua ini, cara jumlahnya enak kok. Cara jumlahnya ini udah aja kalau teman-teman ribet nih hitung di sini, tinggal ambil aja di sini 128 dikurangi 1. Jadi sama dengan 127. Jadi tinggal tambahkan aja 128 ditambah 127 yaitu angka yang paling atasnya dikurangi 1. Hasilnya kan 255. Ini kembali ke yang tadi. Jadi 255 itu batas atas untuk satu oktet di sini gitu. Jadi kalau teman-teman nulis 255 di awal itu berarti udah pakai kelas yang paling atas gitu, ada angka yang paling kelasnya kelas E. Dan itu harapannya ketika teman-teman kasih prefix lagi paling atas, maka dia nggak dapat host ataupun juga nggak dapat istilahnya klien gitu. Nah, standarnya itu di 24. Kenapa 24? Yang perumahan itu rata-rata menggunakan prefixnya 24. Ada yang tahu jawabannya kenapa? Waduh, lupa lagi saya, Pak. Jadi kenapa 24? Ya, karena memang angka tadi biner itu kan ada terdiri angka IP itu kan IP versi 4 ya, ada 4 slot gitu. 4 kuota diisi. Kenapa disebut 24? Karena memang di sini kalau diisi semua, ini ada 8 digit angka 1. Yang kedua, 8 digit angka 1. Yang ketiga juga 8 digit angka 1. Jadi ketika dijumlahkan ini semua itu ada 24. Oke. Jadi 8 ini dapat dari mana? 8 ini dari jumlah binary digit ya. Bukan berarti 8, tapi memang jumlah binary digitnya ada 8. Dan representasi dari 8 digit ini adalah 255. Makanya kalau teman-teman temukan gateway-nya teman-teman di rumah, pasti 255. Pasti teman-teman akan temukan karena kelas C itu pasti digunakan dalam HP-nya teman-teman ya. Kalau di rumah ya, kalau pakai WiFi ya, itu bisa dicek di bagian WiFi-nya, di bagian router WiFi. Selama kalau nggak di standarisasi ya, kalau standarisasi segitu, tapi kalau nggak standar ya berarti ada perubahan. Nah, ini 24 itu nanti akan jatuh sebagai prefix gitu. Nah, dengan prefix 24 ini berarti ada kesempatan host atau klien bisa mendapatkan dari angka 0 sampai ke 255 kayak gitu. Jadi ada kesempatan sebanyak 255 host atau 256. Tapi kan diambil sama broadcast. Broadcast itu 1 sama network address 1. Jadi biasanya tinggal sisa 254 host yang bisa didapatkan dengan angka prefix 24 ini. Jadi kalau teman-teman nanti mengisi alamat address di sini, misalnya yang sering digunakan itu 192 ya. Kalau teman-teman pasti lihat, biasanya 192, 168, titik 1 atau titik berapapun di sini, ketika bertemu dengan prefix lainnya di sini ada 24, berarti dia itu akan mengcover angka yang belakangnya doang gitu. Mengcover angka yang belakangnya, yaitu tadi 0 sampai 255. Cirinya kenapa sih? Iya, benar, Pak. Iya. Itu 192 kelas E kalau nggak salah, Pak ya? 192 itu kelas C. Kelas C ya? Iya. Nah, ini satu lagi ilmu tentang IP yang ini. Ketika kita bicara angka di sini, yang paling depan ya, itu ada standarisasi. Kenapa standarisasi? Karena memang kita kembali ke angka biner.
angka biner. Standarisasinya yaitu ini harusnya saya pakai slide yang kelas yang lain, cuman saya nggak nyiapin yang kelas yang tersebut ya. Jadi kayak gimana ya? Saya lupa naruhnya di mana gitu. Slide pernah saya buat gitu, slide terkait ini. Jadi untuk yang kelas A biasanya dilihat dari jumlah ininya nih, jumlah angka kesininya ya. Jadi ketika kita bicara 128, jadi 0 ya, 0 sampai 127. Bentar. Bahasan kita alot banget nih pertemuan pertama. Jadi 0 sampai 127 ini identik dengan kelas A. Ini untuk yang standar ya, standar orang pakai. Nah ini juga balik lagi ke tim. Kalau teman-teman nggak pakai standar, usahakan tim juga tahu gitu. Makanya perlu adanya dokumentasi. Ini kelas A. Nah ini kan bagian dari yang pertama ini. Makanya nanti kalau kelas A itu identik dengan 1,0,0,0 gitu, selama 8 ini. Kemudian kelas B. Kelas B itu dari 128 sampai 128 tambah 64, yaitu 192. Nah, atau 191. Jadi dari 128 sampai 191 itu kelas B. Sampai seterusnya sampai ke kelas C ya. Jadi ini semakin nambah ke sini, nambah ke sini itu semakin nambah ke kelasnya. Makanya kalau kita bicara kelas C itu berarti kita bicaranya tentang angka 1 ya. 1. Kalau ini kita bicaranya 0, kalau ini kita bicaranya 1, 0. Dan ini kalau ke kelas D sampai ke kelas E ini 1, 1. Dan di sini 1, 1 kelas E. Nah ini nanti orang IT jaringan network engineer biasanya bisa memainkan dari sini standarisasi. Tapi ada juga yang nggak mau standar, bisa menggunakan teknik prefix kayak gini. Jadi banyak cara ya dalam terkait dengan ilmu atau juga teori IP ini gitu. Saya rasa demikian untuk IP. Nanti setelah ini network address-nya biasanya otomatis dia akan men-suggest biasanya dia itu networknya di 192.168.1.0 ya networknya. Biasanya suggest-nya ke situ. Ini ethernya saya cancel karena mengganggu nanti ke bagian perangkat saya. Oke. Nah kayak gini nih, ini saya dapat dari IndiHome misalnya. Dari IndiHome itu kan network address-nya itu kan 1.0 gitu. Dan 1.1-nya itu routernya IndiHome. 1.2 itu router saya gitu. Address-nya router saya, hostnya ini. Nah dengan host di ether 1 inilah yang akan saya gunakan untuk mendapatkan IP internet ya. Internet dari si IndiHome. Jadi IndiHome-nya 1.1, 1.2-nya itu mikrotik saya gitu. Dan ini nanti di manage untuk bisa dikasih hak akses seperti hanya routing,
dan juga sampai ke tahapan akhir. Jadi di jaringan itu kompleks ya, kompleks terkait dengan aplikasi-aplikasinya. Di dalam teknik routingnya juga harus pastikan bisa reachable ya, reachable ketika kalau misalnya kita buat, kalau di sini nggak reach ataupun juga nggak dapat, ya hasil teman-teman berarti nggak bakal dapat internet ini. Aturannya seperti itu nanti sampai ke tadi kayak Kang Deris bilang RT RW net itu nanti bisa ke IP hotspot gitu, bisa pakai username dan juga teknik-teknik yang lain. Sejauh ini jaringan komputer kayak gitu. Ada yang nanya lagi? Pak, alhamdulillah Pak mengingatkan Pak. Alhamdulillah ya. Oke. Jadi di luar ekspektasi saya, ternyata bisa udah langsung sampai ke tahapan konfigurasi jaringan gitu. Jadi enggak, tapi saya nggak tahu yang lain gimana gitu. Jadi jangan jadi cuma satu aja. Saya khawatir yang lainnya ketinggalan. Pak Iwan nih gimana nih Pak Iwan? Mantau ya. Jangan lupa ngopi ya. Oke dulu Pak, minum dulu entar Pak. Malam minggu. Iya betul. Ini yang lain ini udah pada keluarga atau masih sendiri? Ada yang udah keluarga, ada yang masih bujangan gitu. Kang Dery sendiri statusnya apa nih? Saya alhamdulillah udah punya buntut satu Pak. Alhamdulillah ya. Oke, ada lagi nggak terkait dengan teori yang perlu dibahas? Nanti saya out of the record untuk bisa kenalan nih. Memang sesi ini di pertemuan awal biasanya kenalan ya. Nah, kayaknya belum kenalan tadi deh Pak. Saya juga Iya. nggak terlalu merhatiin tadi sih Pak. Saya lagi jalanin mesin tadi. Iya, jadi di pertemuan awal juga tadi kita nggak sempat kenalan karena memang saya juga lagi di kelas. Jadi begini, saya out of the record ya. Jadi saya hapus dulu recordingnya untuk menyelesaikan tahapan ini. Jadi lumayan tuh 1 jam 27 menit recording kita. Jadi kalau mau disimak bisa disimak lagi nanti. Saya selesaikan dulu recordnya.